Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah kita teruskan kajian kita kaitan dengan janji sekaligus peringatan Allah kepada bangsa Yahudi. Minggu lepas telah kita bacakan dan uraikan mukadimahnya kaitan dengan janji dan peringatan Allah pada bangsa Yahudi. Dan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 4 dan 5 dan nanti ada ayat berikutnya. Cara yang perlu saya tegaskan di sini bahwa Al-Isra ayat 4, 5 dan berikutnya ini diturunkan di Makkah. Bermakna dia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sementara apa yang Allah ceritakan dalam ayat ini, bahawa Yahudi akan melakukan perusakan 2 kali di muka bumi dan akan hukum mereka 2 kali juga, itu baru berlaku di Madinah. Ini bermakna ayat ini Allah memberitahu kepada Nabi SAW dan sahabatnya apa yang akan berlaku terhadap Yahudi sebelum ia berlaku. Jadi Allah ceritakan apa yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Dalam bahasa tafsir, dalam bahasa namanya Ijazul Ghaibi, kemukjizatan Al-Quran yang berkaitan dengan perkara yang gaib, yakni Al-Ghaibus Zamani, gaiban masa, menceritakan apa yang akan berlaku pada masa hadapan sebelum ia berlaku, dan ia berlaku sebagaimana yang dicerita. Jadi mustahil dilakukan oleh manusia atau oleh Nabi sekalipun. Dia hanya boleh dilakukan oleh Allah yang mencipta alam semesta. Sekaligus ayat-ayat seperti ini dan yang serupa dengannya bukti kemukjizatan Al-Quran, bukti bahawa ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apa sahaja, di mana ilmu Allah ini tidak terhad, tidak ada terhad, tetapi mutlak. Sehingga saya pernah katakan, dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui apa yang sedang dan apa yang akan berlaku. Sehingga dalam ilmu Allah ini tidak ada istilah benda, telah, sedang dan akan, karena semuanya telah diketahui. Itu beza ilmu Allah dan ilmu kita. Ilmu kita ada yang telah berlaku, sedang, akan. Itu kita. Itu pun yang telah berlaku kita lupa.
Yang akan berlaku kita tak tahu. Yang sedang berlaku tak paham sangat. Itu ilmu kita. Dan ini dalam bahasa tafsir contemporary, ayat-ayat seperti ini termasuk seperti yang saya katakan tempoh hari, tafsir eskatologi, ya. Tafsir eskatologi, yakni satu bidang tafsir yang kajiannya berkaitan dengan apa-apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Sama ada berlaku pada seseorang ke, kaum ke, bangsa ke, ataupun alam semesta. Itu dalam bahasa tafsir Qurtubi dipanggil tafsir eskatologi. Eskatologi. Sama ada bukan meramal ya, meramal ini bahasa apa ya, bahasa Melayu. Mana mungkin Al-Quran meramal? Memberitahu lah, ya. Al-Quran telah memberitahu dengan pasti apa-apa yang akan berlaku, sama ada kaitan dengan nasib seseorang, individu, bangsa, ataupun nasib alam semesta. Quran telah memberitahu dengan pasti. Saya tak gunakan istilah meramal. Kalau meramal ini ahli nujum, kan Quran itu ahli nujum. Ya. Kita tak tahu dia. Ya, kita hanya wajib yakin bahwa kebenaran apa yang Allah beritahukan. Dan kita tidak disuruh oleh Allah untuk mengetahui bila akan berlaku. Contoh, tempoh hari telah kita pelajari kiamat. Allah suruh kita meyakini akan berlaku, dan Allah tak suruh kita meramalkan atau mencari-cari, memastikan bila akan berlaku. Itu hanya buang umur saja. Saya aja kata dalam aku kata yang ramal-ramal tu. Yang meramal-ramal itu namanya bomoh. Itu namanya bomoh. Kahin. Ya, sarapnya bomoh, peramal. Orang Arab dipanggil ilmun nujum. Ilmun nujum. Orang Melayu kata ahli nujum. Bahasa konon bagi golongan yang terpelajar dipanggil ilmu astrologi. Itu bahasa orang terpelajar. Wah, sama saja astrologi ke ilmu nujum ke bomoh syirik. Hanya supaya nampak glamour dipanggil astrologi. Astrologi kan ilmu yang meramalkan nasib seseorang yang dikaitkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Astrologi itu haram, itu syirik. Ya. Astronomi disuruh. Belajar astronomi disuruh. Belajar astrofizik digalakkan, Quran suruh. Tapi astrologi diharamkan. Belajar astrologi haram karena itu syirik, meramal. Kalau astro saja pilih-pilih. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, kalau astro ya, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Nah, tapi lah, pandai-pandai lah. Ada astronomi, ada astrologi, ada astrofisik, ada astro saja. Astronomi yakni ilmu mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit. Karena tidak ada benda di langit kecuali semuanya bergerak, dan pergerakannya sangat teratur. Saiz benda langit tidak sama, semuanya bergerak. Kelajuan bergerak tidak sama, tetapi tidak ada pelanggaran. Tidak berlanggar sana sini. Dan itu luar biasa itu. Sehingga boleh bukan diramal, boleh diketahui bila benda itu, langit itu akan berada di situ. Ya, contoh,
Sehingga kita boleh mengetahui bila berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari, di bulan di mana, pukul berapa, berlaku seberapa lama. Itu salah satu contoh hasil kajian astronomi. Ada astrofizik. Astrofizik yang ini mengkaji tentang sifat-sifat karakter setiap benda langit. Karena benda langit semua berbeza sifat dan keadaannya. Bumi dengan matahari tak sama sifatnya. Dengan bulan tidak sama. Tidak. Astrologi itu berarti. Astrologi itu Astrologi ilmu yang berkaitan dengan nasib seseorang yang dikaitkan dengan bintang. Orang ada bahasa lain dipanggil horoskop. Ramalan-ramalan apa tuh horoskop tuh? Kan ada dalam surat kabar kadang-kadang siapa yang lahir pada sekian hari bulan hari ini nasibnya hari ini atau minggu ini kurang baik. Kalau dalam perniagaan perniagaannya merosot, kawan yang dekat menjauh. beramal satu. Ramalan itu. Itulah namanya horoskop, itu namanya astrologi. Orang mikir itu saintifik, wahai itu syirik. Dan Quran telah sebut di dalam surah Al-Waqi'ah. Ya. Al-Waqi'ah itu ada itu larangan Allah. Turunnya hujan, nasib orang beragam planet itu, planet ini hujan kita hujan kan, nasib baik kita baik, sakit kita sakit kesehat, untung ke rugi. Astrologi, ilmu nujum dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, bahasa kita bomoh adalah peramal adalah horoskop. Horoskop. Sehingga ada kan istilahnya ada kalau lahir tarikh sekian bintangnya apa? Ya. Ada bintang apa namanya itu? Ada Libra, ada Sagittarius lah. Ada bintangnya apalah? Katak, bintang buaya, bintang. Alhamdulillah saya kecil kita diajar itu. Sehingga belum sebab belajar sudah beritahu itu syirik. Alhamdulillah. Sebab kita membaca ramalan-ramalan bintang itu, horoskop kan, baca saja dan tidak mempercayainya, hukumnya dosa. Membaca saja di surat khabar, testar banyak. Hari ini ramalan bla 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 dan tidak percaya, hukumnya dosa. Membaca dan mempercayai hukumnya syirik. Alhamdulillah. Hati-hati itu. Itulah difatwakan dengan fatwa resmi oleh kerajaan Arab Saudi dan tidak ada negara Islam yang menafikannya. Mana menyetujui. Jadi ilmu yang langsung tidak berguna sama sekali, bahkan berbahaya, boleh mengancam akidah. Saya tak kata mengancam pertumbuhan ekonomi, mengancam akidah, bukan mengancam perniagaan. Jadi, kalau dalam istilah yang luas itu termasuk tatayur namanya. Tatayur. Dalam surah Yasin ada inna tatayyarna bikum. Tatayur itu maknanya meyakini nasib diri berkaitan dengan benda-benda, dengan hari ke, dengan bintang ke, dengan burung ke, dengan tai lalat ke, dengan tari lahir ke, namanya tatayur. Orang Tiongkok panggil sui. Feng shui. Oh, nasi awak memang tak akan baik, niaga mesti rugi pasal tai lalat awak tu. Pasal lawak itu. Jadi sampai bila-bila awak memang pasal tarikh lahir awak ni memang tak akan membawa kejayaan. Sebab awak lahir pada lahir 13 Mei. Memang hari tak baik tu. Apa punya kerja dan sebab itu saya tak kenal istilah-istilah nama bintang. Bintang apa tu, bintang tatak ke, bintang siput ke saya kenal. Belum sempat belajar, sudah ditahu dalam belajar, hukumnya syirik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Setelah pula ta'ahud itu macam mana? Membaca saja tidak meyakini hukumnya dosa. Membaca dan meyakini hukumnya gunanya orang Islam. Jadi kita mempertaruhkan akidah, itu masalahnya. Karena akidah itu penyelamat satu-satunya kita daripada api neraka. Ya, solat tanpa dasar akidah tauhid masih neraka. Ibadah tanpa dasar tauhid neraka. Yang boleh menyelamatkan orang daripada neraka memberikannya yakni akidah tauhid yang betul. Dosa banyak tapi akidah tauhidnya betul. Mungkin di dalam neraka tapi tidak kekal. Tapi kalau akidah rusak, bukan secara tak boleh masuk surga, amal ibadahnya pun tidak mampu menyelamatkannya daripada. Jadi taruhannya tauhid sebenarnya bab seperti itu. Bomo lah, sihir lah, tenung nasib lah, tilik nasib, tilik nasib lah, ramal nasib lah, pelik-pelik lah. Tai lalat punya pasar, tai lalat punya itu baru tai lalatnya, bukan yang punya tainya. Baik, ini bukan ramalan, tapi ini kabar benar daripada Allah. Allah telah beritahu bahwa Yahudi akan melakukan 2 kali kerusakan dan Allah akan balas dia. Saya ulangi, jadi ayat ini turun di Makkah. Yahudi berada di Madinah, Nabi belum sudah ke Madinah. Dan terbukti selepas Nabi pindah ke Madinah, betul-betul Yahudi di Madinah, yang tinggal di Madinah, melakukan sebagaimana apa yang Allah ceritakan. Buat rusak, kemudian Allah timpakan balasan. Secara ringkas ya mas sekalian, karena ini juga agak panjang ya, nggak bisa coba ringkas. Begini ya, di Madinah, katalah ini Madinah. Dulu namanya apa ya? Yasrib. Ya. Namanya Yasrib. Itu sebelum Nabi hijrah. Kemudian Nabi tukar menjadi Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah namanya Yasrib. Di Madinah ini, Ustaz, ada sebelum Nabi ke Madinah, di Madinah ini sudah dihuni oleh orang Yahudi. Bangsa Yahudi yang menjadi penghuni Madinah ada namanya Bani Oinuko. Ada 3. Oinuko. Bunyi pun tak sedap. Kedua, Bani Nadir. Yang ketiga, Bani Quraiza. Ini bangsa Yahudi di Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun Madinah itu sendiri dikuasai oleh yang berkuasa di Madinah. Waktu ada 2 bangsa yang berkuasa, yang sangat dominan, lebih boleh katakan bumi putranya. Satu namanya Al-Khazraj. Yang kedua namanya Aus. Al-Aus. Ini gambaran secara umum lah dari segi demografinya.
Madinah sebelum Nabi hijrah namanya Yasrib. Ada dua bangsa yang sangat dominan menguasai Yasrib. Satu namanya Khazraj, kedua namanya suku Aus. Dua bangsa ini sentiasa bergaduh berebut kuasa. Saling kalah mengalahkan lah. Salah satu memang pengalaman gaduh nomor wahid lah. Nomor wahid. Nah, sebagian penghuni Madinah itu adalah golongan Yahudi. Sebenarnya Yahudi bukan dominan di Madinah waktu itu. Ada tiga bangsa atau tiga suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Pertama yakni kaum Nuqa. Saya nak sebut bunyi pun tak sedap. Nuqa. Kaum Nuqa. Kedua Bani Nadir. Ketiga Bani Quraisyah. Nah, suku-suku Yahudi, suku-suku utama Yahudi yang tinggal di Yasrib atau di Madinah selepas Nabi hijrah, ya, yang tiga suku ini adalah masyarakat Yahudi yang apa boleh kata yang punya pengaruh juga lah di Madinah sebelum kedatangan Islam. Tapi saya sekali pribumi Madinah yakni Khazraj dan Aus. Itulah pribuminya yang dominan di bangsa besar ni. Tapi dua kaum ni sentiasa gaduh saja. Subhanallah. Al-Quran telah memberitahu kita dalam surah Al-Isra ini janji Allah kepada Yahudi sekaligus peringatan ketiga-tiga Bani Yahudi atau bangsa suku Yahudi Madinah ini dihalau oleh Allah kerana mereka buat kerusakan. Kan ayatnya gitu. Pasti kamu akan buat rusak. Dua kali. Wahai Yahudi. Dan bila kamu melakukan kerusakan pertama, aku antar. Apa kata Allah? Hamba-hambaku yang kuat yang akan menghalau kamu. Jadi punca mereka dihalau dari Madinah merupakan siksa Allah yang Allah jadikan buat mereka, yakni berpunca pada mereka sendiri. Jadi Islam menghalau mereka bukan kerana Islam zalim, tapi kerana kesalahan yang mereka bayangkan ya. Mereka ini lebih lama tinggal di Madinah. Dah bergenerasi ini orang ini. Yahudi khasnya. Ya. Sementara Khazraj dan Aus sebelum Nabi hijrah ini ada yang telah menerima Islam. Nabi di Makkah sudah menerima. Sebab itu ketika sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi izinkan dahulu para sahabat pergi ke Madinah karena memang sudah ada di antara mereka yang Muslim daripada Khazraj dan Aus itu. Sehingga ketika Nabi ke Madinah, ya dialu-alukan lah oleh Khazraj dan Aus ini. Karena memang ramai di antara mereka yang dah Muslim. Ya, yang dah Muslim. Bahkan kedua bangsa ini, ya boleh katakan mudahlah mengakui Nabi, menerima Nabi sebagai ketua Madinah. Bukan sekadar sebagai Nabi saja, tapi sebagai pemimpin Madinah. Sebagai Nabi, sekaligus kalau dalam bahasa kita, sebagai Presiden lah, Perdana Menteri lah. Walaupun tak dinafikan di kalangan Khazraj dan Aus, ya, sakit hati. Karena dengan dilantiknya Nabi menjadi pemimpin Madinah, kalau bahasa jadi Presiden, jadi Perdana Menteri aja lah, peluang Khazraj dan Aus untuk menjadi Perdana Menteri Madinah tertutup lah.
Itu akhirnya ramai daripada Khazraj Aus yang tidak menjatuhi Nabi ini jadi munafik. Jadi munafik. Nak terus menentang Nabi, mereka makin lemah. Pengikutnya makin kurang. Nak mengakui Nabi sebagai utusan Allah dan mengakui Nabi sebagai ketua mereka, hatinya dengki. Jadi cara yang mudah mereka ambil, macam mana? Pura-pura masuk Islam. Mereka munafik. Ramai di kalangan mereka munafik. Jadi mereka boleh jadi musuh dalam selimut, gunting dalam patan, apa lagi? Sementara Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah Yahudi, Nabi terima mereka. Nabi biarkan mereka. Kalau kamu ingin tetap mengamalkan ajaran kamu, kamu sila. Kami tak akan paksa kamu meluk agama Islam. Karena kamu adalah umat yang beragama samawi. Untuk Yahudi, Nabi berikan itu. Dan itu ada piagam Madinah ada. Dalam perjanjian ada undang-undang tubuh negara Madinah dimaterai oleh Nabi dengan diorang ini. Dan mereka setuju. Dengan syarat mereka tiap tahunnya membayar jizyah, cukai. Dan cukai itu sebagai imbalan keselamatan mereka, diri mereka, harta mereka itu diberi perlindungan oleh negara. Jadi Nabi sebagai ketua negara memberi jaminan keselamatan, kan, kebebasan. Jadi amanah mereka sebagai warga negara. Dibenarkan pula untuk mengamalkan ajaran agama. Saya dari situ, tapi kena bayar jizyah. Ya. Tak ada masalah sebetulnya dengan perjanjian itu. Tenang-tenang saja. Happy-happy saja mereka. Tapi namanya Yahudi dan Allah telah memberitahu kepada kita, pada Nabi, sungguh pasti kamu, wahai Yahudi, akan buat kerusakan. Kalau beritahu ini ketika masih di Makkah ini. Betul rupanya. Mereka telah melakukan satu kerusakan, pengkhianatan. Contoh Bani Quraidah, secara ringkas ya. Kaum Bani Qainuqa. Yahudi Qainuqa. Salah satu daripada 3 suku utama Yahudi yang tinggal di Madinah. Yang tinggal di Madinah. Ini telah melakukan satu jenayah yang berat sekali kepada umat Islam. Ceritanya begini. Saya kutip daripada ucapan Ibnu Ishaq, seorang pakar tarikh, yang juga dikutip oleh Imam Al-Bukhari. Wa min hadisihim anna Rasulullah SAW jamu bisuki Bani Qainuqa. Ceritanya begini, ya. Suatu hari pernah Nabi SAW kumpulkan kaum Bani Qainuqa ini di sebuah kawasan. Pasar lah istilahnya. Ya, pusat perekonomian lah. Boleh katakan pasar, mana pusat apa ya? Ya, perekonomian lah, kegiatan ekonomi lah. Apa bahasa yang mudah? Pasar ya. Ya, biar perdagangan lah, modern sedikit. Kalau bahasa dulu, pasar aja lah. So, atau lebih modern lagi, ya kalau sekarang gue PLSI lah. Atau mungkin Wall Street Center lah. Wah, lagi kayak gimana itu. Wahal bahasa yang asal pasar. Udah. Karena di situ ada orang jual, beli, ada suka. Mau istilah apapun kan itu kan. Ada tempat untuk menggerakkan roda perekonomian. Jadi setelah itu Nabi panggil lah si Yahudi Qainuqa ini semuanya. Nabi kata, ya maksara Yahud, wahailah orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, waktu Qainuqa saja. Ihdaru minallahi mithla ma nuzila bi Quraisy min Naqma. Hendaklah kamu takutlah kamu kepada bencana yang Allah timpakan
kepada orang Quraisy. Orang Quraisy. Apa maksudnya? Karena waktu itu jamaah sekalian, Nabi baru saja berjaya mengalahkan Quraisy dalam perang Badar. Dalam perang Badar kan Islam menang. Walaupun jumlah mereka 1000 lebih, jumlah Nabi hanya 300 lebih, tapi Nabi jadi Nabi ingatkan pada kau ini kau Allah. Kau ini kau, hendaklah kamu ini takut Allah lah. Akuilah, yakinlah bahwa aku itu Nabiullah. Jangan sampai nanti apa yang menimpa Quraisy tempoh hari dalam perang Badar akan menimpa kamu. Kan bagus kan dakwah Nabi. Bagus. Tapi apa kata apa? Si Qainukha ni? Wa'aslimu fa'inakum ra'atum anni Nabi Musa. Berislamlah kamu. Terimalah Islam yang aku bawa. Kamu tahu kan bahwa aku adalah Nabi Allah yang diutus. Karena kitab kamu sendiri kata begitu. Tajiduna dari kitabikum. Kalau kamu baca kitab Taurat kamu akan temukan bahwa nama aku ada dalam kitab kamu. Aku adalah Nabi yang Allah janjikan buat kamu. Mana jika Yahudi kaum Bani Quraisyah ini meyakini Nabi sebagai utusan Allah, bukan maknanya melanggar kitab Tauratnya. Sebaliknya, membenarkannya. Jika Yahudi mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah, memeluk agama Islam, itu bukan bermakna Yahudi meninggalkan agama asalnya. Justru mereka mengikuti apa yang kitab mereka. Karena dalam kitab mereka Nabi Muhammad disebut, maknanya akan ada Nabi yang akan bla bla bla. Dan Nabi ingatkan itu. Apa kata poin ini? Ya Muhammad, innaka tara ayaka qaumika. Muhammad, engkau fikir kami kaum Bani Quraisyah ini macam orang Quraisy, kaum kamu. Quraisy, Nabi kan berbangsa Quraisy kan? Nabi orang Quraisy. Yang memberi Nabi di medan Badar itu orang Quraisy. Maknanya Nabi berperang dengan bangsa sendiri kan? Bangsa di kaum sendiri. Nabi pun kenal apa musuh-musuh itu. Orang Quraisy pun kenal. Itu Muhammad pas kecil aku kenal dia. Jadi Yahudi kau kan sombong. Muhammad, apa kamu pikir aku ini macam kaum kamu yang kamu kalahkan itu? Ya kamu kalahkan itu. La yaghurannaka annaka lakita qauman la ilma lahum bil hadits. Kamu janganlah bangga sangat dapat mengalahkan kaummu Quraisy karena mereka ini tidak ada pengalaman perang. Bolehlah kamu mengalahkan mereka. Mereka tidak ada pengalaman sama sekali perang. Fasabta minhum fursah. Lalu kamu dapat mengalahkan mereka. Tapi inna wallahi law arattana la ta'lamunna anna nahnu rijal. Muhammad, demi Allah, kalaulah engkau mau memerangi kami, berani nak memerangi kami, Yahudi bersumpah, demi Allah, kamu akan tahu siapa kami. Anna nahnur rijal. Kami adalah ar-rijal maknanya lelaki. Ini bahasa apa nih? Kalau kamu nak berani merangi kami, baru kamu tahu bahwa kami anak jantan. Itu bahasa Melayunya. Dulu yang kamu perangi, kamu menang itu apa itu betina semua. Kacau. Jadi kamu jangan merasa kuat hanya karena berani mengalahkan bangsa kamu sendiri yang mereka itu betina. Tapi kalau kamu coba nak memerangi kami, sungguh pasti kamu akan tahu. Anna nahnur rijal. Kami adalah anak-anak jantan. Itu kalau dimelayu-kan. Itu bukan bahasanya. Maknanya apa tuh? Kami adalah, ya kalau orang kata kami anak jantan, sebenarnya kami mana kami pahlawan-pahlawan kan, orang-orang hebat lah. Jangan remehkan
Betul, bahasa Arab pun gunakan rijal juga, Mas sekalian. Sehingga ada istilah subhanul yaum rijal lugat. Anak muda hari ini dan akan menjadi rijal buat menjadi rijal besok pagi. Hari ini muda, esok jadi rijal. Hari ini anak muda, besok jadi pahlawan-pahlawan terkenal. Jadi orang-orang yang hebat. Itulah kesombongan apa? Kaum baik, baik. Betul jamaah sekalian. Ini Nabi dah beri imarat. Tapi waktu itu belum berlaku peperangan. Karena baik dari Qainuqa ini merasa kuat, mampu mengalahkan Nabi. Karena dia pikir kejayaan Nabi dalam perang Badar, karena musuhnya bangsa Nabi sendiri yang pandangan mereka hanya betina, atau mana waria lah, waria. Kami anak jantan, musuh kamu dong waria semuanya. Waria itu wanita pria. Wanita pria. Jadi apa itu namanya? Nggak kata wanita pun bukan, pria pun bukan, warianya. Bolehlah kamu menang. Sebab itu jangan kamu bangga dulu, jangan megah dahulu. Kamu belum tahu siapa kami. Subhanallah. Mungkin karena terlalu percaya diri berlebihan inilah. Ada suatu peristiwa. Ini dilihat daripada Abi Aun, jadi seorang ahli sejarah juga. Saya bacakan. Karena amru bani Qainuqa annam ra'atan minal Arab qadimat bijalabillaha faba'atu bisuqihi. Ada perempuan muslimah Madinah pergi ke kampung atau kawasan kaum Bani Qainuqa. Karena di situ ada kegiatan ekonomi, ada pasar lah. Pergi itu nak jual belilah, nak jual barang. Ya belilah berjualan di kawasan Qainuqa. Wajalasat ila sa'ilin biha. Duduk dalam jualan itu. Si kaum Qainuqa ya ini tahu, oh ini muslimat ini pengikut Muhammad ini nak dipermalukan, ya nak dipelecehkan lah. Jadi mana cara mereka? Ini pasar ramai ini. Ada seorang daripada mereka pergi ke belakang perempuan muslimah yang tak disedarinya, bajunya ini diikat dengan tali. Baju diikat dengan tali, lalu tali itu diikat dengan diikat dengan batu, lalu dilihat dari jauh. Ketika muslimah ini bangun, kan baju yang terikat dengan tali tadi tertarik, terbuka khimarnya, terbuka. Kalau yang khimar terbuka, yang bawah itu terangkat. Dalam bahasa mudah, terbedalah auratnya, gitu kan. Jadi tudung kepalanya pun tercabut, kain yang di bawah pun tersela. Yahudi melihat muslimah seperti itu di tengah pasar, semuanya gelap. Ini kok nih. Itu perbuatan apa tuh? Terpuji ke keji? Keji kan? Masa itu ada pemuda muslim, sahabat Ansor ada di situ. Yahudi yang mempermalukan muslimah ini langsunglah diserangnya, berlaku pergaduhan, terbunuh si Yahudi ini. Mati dibunuh oleh pemuda muslim. Melihat kawannya mati, kaum baik yang lain, apalagi menutup bela lah. Keroyoknya ini si pemuda muslim, akhirnya mati juga. Berlakulah satu pergaduan yang tidak boleh dielak lah. Tak boleh elak kan. Akhirnya sampailah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amida salata fi dhafafiyat. Falamma qamat inkasafat sawatnya fadhahiku masyaallah. Ketika perempuan tadi bangun, terbukalah auratnya, tercabut kerudungnya, terselak bajunya sehingga nampak auratnya, lalu mereka dhahiku, gelak semuanya, gelak. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Apa kalau bahasa sekarang?
Misalnya macam itu. Melecehkan orang lain. Apa bu? Gangguan seksual dipanggil? Sexual harassment kan, kalau bahasa sekarang. Ini sudah dilakukan oleh Yahudi dahulu. Sexual harassment sudah dilakukan oleh Yahudi. Fasohat perempuan ini. Menjerit-jeritlah minta tolong. Menangis. Bahwa tabarrajul minal muslimin ala sahih faqtalahu. Lelaki muslim melompat, dibunuhnya si Yahudi itu. Fasyaddatul yahud ala muslim faqtaluhu. Yahudi yang lain pun membantu membela untuk bela kawan yang mati, dibunuhnya si sahabat yang muslim ini. Ini punca masalahnya. Jadi puncanya si muslim atau Yahudi? Yahudi kan mendengar peristiwa ini, apalagi faghdabal muslimun wa waqa syarru. Berita ini sampai Rasulullah mengutus putusan pasukan agar kaum Bani Quraisyah ini dihalau keluar. Tidak lagi dibenarkan tinggal di Madinah karena dia sudah mengingkari janji melanggar undang-undang tubuh negara. Mereka dilindungi oleh negara. Kenapa buat seperti itu? Ini punca dihalaunya Qainuqa. Ini yang pertama nih. Qainuqa. Betul kata Allah. Suatu hari pasti kamu akan buat rusak dan Allah akan antar utusan atau hamba-hambanya yang uli ba'sin syadid. Kan gitu kan dalam surah Al-Isra ayat 4 dan 5 itu. Kami akan utuskan kepada kamu hamba-hamba kami mananya orang-orang yang baik untuk menimpakan balasan yang sangat luas. Itu Qainuqa. Jadi Allah gambar. Ya, mungkin kalau dalam bahasa kita itulah yang sekalian ya. Orang dahulu nih, masya Allah, sangat cemburu kepada Islam. Maksud saya, sifat cemburunya pada Islam sangat kuat. Jika Islam itu dicela, diremehkan, mereka rela mempertaruhkan nyawanya. Itu sahabat dahulu. Tapi kalau jika harga diri mereka yang dicela, mereka biasa-biasa saja. Taklah mengamuk. Tapi kalau Islam yang dihina, taruhannya adalah nyawa. Itu sahabat-sahabat Nabi. Sekarang mungkin agak terbalik. Kalau harga diri dihina, kepentingan diri dihina, buka langkah. Pasang kuda-kuda. Tapi kalau Islam yang dihina, kalau di dosa masuk neraka ya. Itu tanggung jawab yakin. Jadi macam mana? Betul-betul terbalik. Salafus soleh lain, patutlah mereka ini ahli surga. Karena mereka sanggup melakukan apa saja, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kesucian Islam. Tapi jika orang mencela diri mereka biasa. Memaafkan itu biasa, para sahabat. Kalau ada orang buat kesalahan pribadi maksudnya. Kesalahan pribadi. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah dituduh gila oleh kaumnya. Nabi tak marah. Bahkan dituduh gila jadi gila. Sekarang nih orang tak gila. Ada orang tak gila, dituduh gila, jadi gila. Karena dengan tuduhan gila itu akhirnya dia buat tindakan yang macam orang gila. Betul. Jadi pelik. Saya ambil contoh yang ini. Jika celaan yang dilakukan, ejekan yang dilakukan oleh orang bukan Islam, yang dicela itu adalah pribadi Nabi, Allah suruh Nabi diam. Jangan balas. Karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Tapi jika ejekan orang kafir itu, yang diejek mereka itu agama Allah,
agama oleh Nabi, Nabi disuruh oleh Allah bangkit mempertahankannya. Itu dalam Al-Quran. Contoh ya, ketika Nabi berdakwah kepada orang kafir di Makkah, selepas 3 tahun Nabi himpunkan seluruh Bani Quraisy, berkumpul pagi-pagi, Nabi naik ke Bukit Sofa. Waktu itu Sofa masih berupa bukit lah. Sekarang tak ada Bukit Sofa lagi. Saya pun tak tahu. Kita kena saing antara Bukit Sofa, mana ada bukit. Ekor ada. Dulu bukit betul. Bukit. Nabi panjat atas. Nabi panggil semua Quraisy. Memberitahu pada mereka, jika aku beritahu kamu, wahai bangsa Quraisy, di belakang bukit ada tentera yang sudah siap sedia untuk serang kamu. Ada kamu percaya? Orang Quraisy jawab, kami percaya Muhammad karena engkau orang yang tak pernah bohong. Semua percaya. Sebab Nabi kata, jika aku beritahu kamu di belakang sofa ini ada tentera musuh yang bersedia nak serang kamu, ada kami percaya. Lalu Nabi kata, sekarang aku beritahu kamu, nanti bila kamu mati, kamu akan dihidupkan semula. Kamu akan dipertanggungjawabkan amalan kamu. Kamu akan dikisar, bla 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 bla. Berceritalah tentang alam kubur dan ada kamu percaya? Orang Quraisy semuanya senyum. Nak kata percaya macam tak masuk akal. Nak kata tak percaya, Nabi ini tak pernah. Coba kan orang Quraisy jadi bingung. Nak kata kami percaya Muhammad. Yang saya Muhammad itu macam mengarut. Orang mati hidup semula, ditanya apa benda lah. Tapi nak kata Muhammad bohong, tak pula. Semua senyap. Tiba-tiba ada pakcik Nabi sendiri namanya Abu Lahab. Bangun dengan lantang, dengan suara kuat. Merespon dakwah Nabi tadi. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Bahasa bebasnya, celaka engkau wahai Muhammad. Adakah hanya kerana ini engkau himpunkan kami pagi-pagi? Tabban laka. Celaka engkau. Karena itu, taban itu bahasa yang kasar jemaah sekalian. Terjemahnya bukan celaka, cilaka. Cilaka. Tidak, ya, taban itu celaka tapi yang kuat sikit. Jadi bukan celaka tapi cilaka. Setelah itu orang Melaka lah. Baik, bila Abu Lahab kata celaka wahai Muhammad, yang dihina oleh Abu Lahab itu agama Islamkah atau pribadi Nabi? Pribadi. Yang dihina, yang dimaki oleh Abu Lahab, ketika Abu Lahab kata celaka engkau wahai Muhammad, itu yang di Abu Lahab hina, maki itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kah atau pribadi Rasulullah? Kenapa betul-betul tuh? Tak boleh agak-agak. Kalau agak-agak nanti pahamnya agak-agak. Pribadi Nabi kan? Kan tunjuk celaka engkau. Karena yang dihina itu pribadi Nabi, Allah suruh Nabi Muhammad, diam, jangan respon, jangan jawab. Aku sendiri yang akan membalasnya. Turun surah Tabat Yada Abi Lahab wa Tab. Itu bukan Nabi yang merespon. Langsung Allah. Tabat Yada Abi Lahab wa Tab. Betul kan? Nah sekarang, sejumlah orang kafir, ketua-tua mereka, datang menemui Nabi. Menemui Abu Talib, tak percaya, akhirnya coba Nabi sendiri. Muhammad, kami datang ini, ya kita ini sama-sama Quraisy. Asalnya kita ini rukun, damai, bersatu padu. Tapi semenjak engkau membawa ajaran baru, bangsa kita Quraisy ini sudah berpecah. Ada yang mengikuti engkau, ada yang masih berpegang dengan agama lama. Jadi kita ini sudah bergaduh, sudah berpecah.
Jadi kami nak memberikan jalan keluar lah Muhammad, nak bagi solution lah. Tolonglah diterima. Agar orang Quraisy ini tidak gaduh. Begini Muhammad, kamu boleh berdakwah, teruskan. Tapi biarkan kami pun beramal dengan agama nenek moyang. Tapi kemudian kami begini ya Muhammad. Apa kata satu hari ke satu minggu ke semua orang Quraisy ikut kamu. Ikut kamu. Ibadah ikut kamu, apa semua. Satu minggu atau satu hari. Minggu berikutnya semua orang Quraisy ikut agama nenek moyang. Sembah patung lah, sembah. Jadi mana ibadah tukar macam tu. Ya, akhirnya nanti kita tak saling memaki lah. Kami tak merangi kamu karena kami pun ikut agama satu minggu. Kamu pun tidak mencela agama kami karena satu minggu kamu ikut. Apa kata? Jadi ini solusi yang saya ingat win-win lah Muhammad. Ini situation lah Muhammad. Tolonglah diterima. Baik. Bila orang kafir memberi tawaran seperti itu pada Muhammad, sebenarnya yang dicela, yang dihina oleh orang kafir, agama Islam atau pribadi Nabi? Tawaran itu menghina pribadi Nabi atau menghina Islam? Islam. Karena yang dihina Islam, Allah turun. Kul. Muhammad katakan, bangkit, bangun, jawab. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Itulah prinsip Islam ini. Jadi bila agama yang dicela, yang dihina, Allah suruh kita bangkit mempertahankannya. Tapi jika yang dicela itu hanya diri kita, Allah suruh kita diam karena Allah sendiri akan itu prinsip Quran. Itu yang diajar oleh Nabi. Itu yang diikuti oleh sahabat. Sebab itu ketika Yahudi Qainuqa mempermalukan orang Islam, merendahkan orang mereka dengan dan jadi bahan ketawa, pemuda Islam rela mengorbankan nyawanya. Karena yang mereka hina sebenarnya bukan pribadi perempuan itu, tapi agama Islam. Tapi itulah akhir zaman ini sudah terbalik. Tersinggung sedikit mengamuknya 6 hari. Tapi kalau Islamnya yang terhina, buat nohin aja. Apa? Buat nohin. Nohin. Orang Perak kata nohin katanya. Buat nohin itu buat dono aja. Buat dono nohin. Akhirnya dihalolah Bani Qainuqa. Wahal dia boleh katakan warga Madinah yang jauh lebih lama beberapa keturunan lah di Madinah, walaupun bukan yang dominan di Madinah. Nabi pula pendatang. Nabi dan Muhajir ini kalau dalam bahasa sekarang pati. Pendatang asing tanpa izin. Nabi kan tak pakai paspor. Mana paspor? Di Madinah Nabi tak ada saudara. Orang Ansar di Madinah tak ada family. Harta tak ada. Jadi datang benar betul-betul hanya sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang. Tak sehelai sehelai sepinggan. Sehelai kainnya, sepinggan nasinya. Jadi coba bayangkan kita sebagai pribumi, tiba-tiba ada rombongan beratus-ratus datang ke tempat kita, tak ada hubungan family, tak ada hubungan sahabat, tak bawa apa-apa. Coba kita merasa ancam atau tidak? Mana ni kita nak duduk di mana orang ni parti semua ni? Tapi karena mereka yang datang ini mukmin dan yang Madinah waktu sudah ada yang mukmin, dialu-alukan. Yang tak ada rumah, tak apalah, tinggal di rumah saya ya. Tak apalah. Tapi dalam beberapa tahun, ya tak sampai 3 tahun lah, lebih kurang 3 tahun ya Mas Yan. Qainuqa yang katakan termasuk pribumi dihalau oleh pati. Dan yang guru menghalau Allah. Tapi beberapa tahun sebelumnya Allah dah ingatkan kepada Yahudi ini. Sungguh pasti kamu akan buat rusak. Kerusakan yang dilakukan jadi tadilah. Pertama melanggar undang-undang tubuh kerajaan,
kemudian mempermalukan, menghina Islam. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, nampaknya kalau untuk ukuran orang sekarang lah, punca peperangan antara tentara Islam di Nabi dengan Yahudi dari kawan-kawan itu mungkin kalau ukuran sekarang remeh kan? Ya hanya orang kafir mempermalukan muslimat kan, tapi jadi perang, jadi gaduh, jadi berbunuh. Mungkin kalau sekarang dianggap di keterlaluan sungguh lah, ekstrim ini sudah ekstremis, ini sudah paham ekstremis, fundamentalis, teroris, apa lagi? Fundamentalis, teroris, ekstremis, apa lagi sama? Ekstremis, benar. Jadi es krim pula. Paham ya? Ini baik nukok, baik nukok. Bani Nadir, Bani Nadir. Adapun Bani Nadir puncanya, jamaah sekalian, ini pun kurang asem punya orang juga nih. Bani Nadir ini juga jenis apa namanya? Yahudi yang betul-betul jahat karena apa? Mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncanya jamaah pada Bani Nadir ini ada kaum suku Bani Nazir, ini apa istilahnya ya? Membunuh orang Muslim. Membunuh orang Muslim. Karena dia membunuh orang Muslim, waktu itu satu di antaranya karena dimaafkan oleh ahli keluarganya, yakni apa namanya? Mereka wajib membayar kalau ada orang bunuh keluarga B, kan? Bunuh B, lalu keluarga B memaafkannya. Kalau tak memaafkan, apa hukumannya? Bunuh B, kalau tak dapat kemaafan daripada keluarga, apa hukuman yang patut dijatuhkan oleh mahkamah? Bunuh. Kisos kan? Bunuh balik kan? Namanya kisos. Bunuh, pukul, cedekan. Kerat tinggal orang, sampai kesalahan, kerat balik. Itu namanya kisos. Tapi jika keluarga korban lebih memaafkannya, maka terlepas daripada hukuman bunuh. Walaupun terlepas, dia wajib apa? Bayar diat namanya. Bukan fidyah. Diat. Diat itu yakni tebusan nyawa itulah. Kalau fidyah itu ganti rugi karena meninggalkan kewajiban. Itu fidyah. Orang bayar fidyah. Wajib puasa tapi tak boleh puasa, ya bayar fidyah ni. Jadi Nabi karena Bani Nadir ini wajib bayar diat, Nabi pun pergi sana karena mereka berjanji, ya kami akan bayar fidyah itu, bayar fidyah. Tapi syaratnya Tapi syaratnya Nabi dan sahabat pergi ke kampung Bani Nadir. Mereka tak nak datang ke Madinah, ke pusat bandar. Muhammad, kami bersedia nak bayar dia. Karena kesalahan bangsa kami membunuh orang Muslim. Orang Muslim. Yakni yang mereka bunuh itu, pembunuh itu namanya Amr bin Umayyah. Yang dibunuh daripada suku kaum Bani Amir. Tapi syaratnya engkau kena datang ke kampung kami lah kalau nak ambil dia. Setelah masa dipersetujui tempatnya berdiri, Nabi pun pergilah ke tempat itu yang telah disepakati itu. Nabi pergi ke sana nak mengutip. Iya. Ketika Nabi pergi ke tempat itu dan Nabi menunggu karena si Bani Nadir pakainya tak keluar-keluar.
Nabi menunggulah di satu tempat. Wal'iyadu billah. Ketua Bani Nadir nampak Nabi Muhammad dan sahabatnya yang menamanya sedang menunggu di satu tempat duduk. Menunggu. Mereka punya rancangan jahat. Mereka kata kepada kaumnya, kepada ni yang apa? Kalau Bani Nadir ini, ada Nadir. Dia kata yakni siapa di antara kamu yang ingin membunuh Muhammad, inilah peluang keemasan. Ini satu panjang ya sejarahnya, saya ringkaskan. Ini peluang keemasan. Muhammad sedang duduk di sana. Siapa yang ingin membunuh, ini peluang keemasan. Jangan dilepaskan. Sebab kalau Muhammad mati, kita senang. Bagaimana caranya? Panjatlah bumbung rumah itu. Naik ke atas. Bila sampai atas nanti, jatuhkan batu besar ke pastikan menghampak kepala Muhammad. Qaululah Muhammad. Ada di kalangan mereka yang bersedia dan dilakukan. Mereka dengan susah payah naik ke atas bangunan di mana Nabi berteduh di bawahnya, siap dengan batu besar untuk dijatuhkan. Fahamu bi qai hajar alaihi yaqtuluh. Dia sudah keinginan untuk menjatuhkan batu agar bunuh Nabi. Subhanallah. Sebelum Yahudi kalangan Bani Nadir itu melemparkan, menjatuhkan, menggulingkan batunya, Allah perintahkan Jibril alaihissalam agar Jibril memberitahu kepada Nabi agar Nabi pindah dari tempat itu. Nabi pun berdiri, jadi sahabatnya pindah. Sahabat tak tahu. Ya mungkin kalau bahasa kita tunggu lama tak datang tak apalah, kita beralih je lah. Ketika Nabi pindah itulah mereka baru jatuhkan. Jadi kena ke tidak? Tak kena, Nabi selamat. Tapi mereka mereka telah punya niat untuk membunuh. Nah, setelah motif mereka diketahui dengan pasti oleh Rasulullah, apalagi Nabi mengerahkan tenteranya untuk menghalau Bani Nadir. Coba, puncaknya mereka juga dihalau. Khianat. Memang daripada zaman dahulu, kalau zaman daripada tok nenek moyang pada zaman Musa, Yahudi ini memang tidak pernah berpegang teguh pada janjinya. Sentiasa ingkar. Ya. Pagi mungkin cakap lain, petang cakap lain. Istilahnya Yahudi ini dia tak ada pendirian lah. Orang Melayu kan kata nasi sudah jadi bubur. Itu maknanya apa? Nasi sudah menjadi bubur. Itu maksudnya apa? Mana dah tak berapa kan? Tapi untuk Yahudi, nasi sudah jadi bubur, bubur boleh jadi nasi balik. Jadi sekejap nasi, saya jadi bubur. Bubur jadi nasi. Itu biasa Yahudi. Jadi tak ada pendirian sama sekali. Nabi pun arahkan pada mereka untuk mengepung mereka, dihalau mereka, dan mereka pun hengkang daripada bumi Madinah. Bani Nadir. Sementara secara ringkas, adapun Bani Quraiza dihalau juga. Bani Quraiza dihalau juga. Kaitannya seperti mana telah saya singgung sedikit lepas, yakni Bani Quraiza ini kan terikat dengan perjanjian damai dengan umat Islam. Dia warga Madinah. Tanggung jawabnya kepada negara sama. Tidak boleh khianat. Buatnya dibilang secara ringkas, orang-orang kafir, saki baki orang kafir. Saki baki orang kafir. Bukan, sebab orang kafir di Makkah, di luar Madinah masih ada. Tapi jumlahnya tak banyak. Dan bersederak. Kampung sana sikit, suku sana sikit, suku sana sikit. Begitulah. Bani Quraiza
bagi cadangan pada orang-orang kafir yang musuh Nabi yang tinggal sedikit rata-rata itulah, agar mereka bersatu tenaga, bertolong menolong. Jadi kalau mereka nak menyerang Nabi, jangan menyerang seorang-seorang, kan? Jadi kena bersatu padu, karena musuhnya sama. Walaupun orang-orang kafir yang banyak rata-rata itu tidaklah sekata antara satu dan yang lain. Tapi karena musuhnya sama-sama Nabi, hendaklah mereka bersatu padu. Dan mereka, okeylah, kalau itu kita, apa istilahnya, lupakanlah perbezaan kita. Mereka banyak perbezaan, tapi karena ingin memastikan dapat mengalahkan Nabi, mereka lupakan perbezaan, sanggup Satu. biasanya begitu kan. Hingga berlaku hari ini macam itu ya masalah. A, B, C, D, 5, semua gaduh. Tapi 5 ini tak suka pada A. Tak apalah, apa kata kita bersatu. Itu sehingga hari ini ada. Itu ada contohnya dalam sejarah. Adapun nanti bila dah menang, gaduh balik, tak apa, pecah balik. Maknanya kalau kita nak menang, apa namanya, lupakan perbezaan. Kita kena, walaupun persatuan itu taklah diikat kuat sangat. Kuat sangat. Dan idea yang diberikan oleh Bani Quraidah diterima baik oleh orang-orang kafir yang masih berbeza. Okey. Habis kalau kami sudah bersatu padu nak menyerang Madinah, macam mana caranya? Tak apa, kamu jangan khawatir. Jika kamu nanti telah berjaya memasuki Madinah, kata kami karena Bani Quraidah akan serang Nabi dari dalam. Karena mereka orang dalam kan? Kan mereka warga negara. Jadi nak pastikan musuh dari luar berjaya memasuki Madinah. Bila telah berjaya, Bani Quraidah Yahudi berjanji akan membantu mereka dari dalam. Tak diketahui oleh siapapun. Bayangkan, Nabi pun tak tahu. Akhirnya benar-benar berlaku. Orang-orang kafir telah bersatu padu dari berbagai suku, walaupun punya perbezaan, tapi karena makamnya sama, menjadi gabungan tentera yang sangat besar, jangan sebesar, menyerang Madinah. Madinah, ya, kalau memandangkan serangan tentera yang sangat besar itu mungkin hancur sekali mata. Akhirnya Nabi menerima ide cemerlang daripada sahabat yang terkenal, Salman Al-Farisi. Salman ini orang Persia, orang Iran. Bukan orang Syiah, orang Iran. Sebut Iran Syiah, Syiah Iran. Bukan. Orang Iran. Iran itu bangsa negaranya, kepiagamnya Syiah. Di Iran juga ada yang Sunni, ada yang lain. Tapi bila sebut Iran Syiah, Syiah seakan identik lah. Ya, bahwa di Iran itu mayoritas Syiah, iya. Tapi bukan identik lah. Jadi kata saya, ya Rasulullah, kalau kita menghadapi mereka di luar Madinah, mungkin kita tak mampu. Jumlah mereka beribu-ribu. Kuat-kuat. Apa kata ya Rasulullah? Kita bertahan jadi dalam kandang Madinah. Kita pastikan mereka tidak berjaya masuk Madinah. Bagaimana caranya sama? Kita gali parit saja ya Rasulullah. Kita gali parit. Jadi mana kawasannya menghadap, mengarah musuh, kita gali parit yang dalam dan juga lebar. Dengan kedalamannya, dengan dalamnya nanti bila kuda mereka jatuh, tak boleh keluar. Lebar, kuda mereka yang hebat pun tak mau. Jadi setelah sampai di Madinah, mereka berkampung di luar Madinah. Tidak terus melakukan serangan karena macam mana kami nak serang umat Islam dan Madinah, nak kena melepasi parit. Tunggu sehari, 2 hari, mereka tak boleh melakukan serangan lah. Nabi dan sahabatnya relax aja dalam bandar. Menunggu mereka datang nanti. Tapi mereka tak boleh masuk. Bila dah terlalu lama tinggal di Madinah, di luar Madinah, tentulah bahan makanan semakin hari semakin kurang. Mereka perang tidak, tapi hari-hari makan aja. Gimana?
Makan jalan terus. Perang tak jadi. Jadi akhirnya lama-lama mikir, susah nih kalau nanti bahan makanan dah habis, sedangkan kita tak jadi nyerang, kita mati kebuluran, nak balik makan tak boleh. Allah antar tenteranya dari langit, bahasa kita, tentera itu namanya angin. Pada suatu malam, Allah arahkan angin puting beliau, peranakan kemah-kemah mereka. Sehingga mereka lari lintang kukang, meninggalkan semua harta yang mereka masih ada. Lari balik ke Madinah. Jadi peperangan tidak terjadi karena mereka gagal melepasi parit, bahasa dipanggil kondak. Jadi itu perang Ahzab juga disebut perang kondak. Terpulang, mau kondak pun boleh, Ahzab pun boleh. Selepas mereka balik ke Makkah, apalagi tentara Islam, ambillah harta dapat perang. Jadi mereka orang Islam memberi kerja rampasan perang tanpa berperang. Itu luar biasa itu. Tapi cukup cemaslah, ribuan orang dah nak menyerang. Ringkas kata, dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq, umat Islam memperoleh kemenangan tanpa berpeluh-peluh. Itu luar biasa itu. Nabi pun bersyukur, ya. Nabi pun ya sahabat pun happy dan lain sebagainya. Selepas itu jamaah sekalian, jadi Rasul seperti biasa, Nabi akan mandi, bagi taklimat, mengazikan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena peperangan telah usai dan umat Islam pun memperoleh kemenangan. Jadi tidak perlu berperang. Jadi agak patut diraihkan atau tidak kejayaan seperti itu. Kalau untuk bahasa kita lah, patut diraihkan atau tidak. Allah yang tolong. Jadi patut diraihkan atau tidak? Ya, patut. Maknanya patut banggalah, patut bersyukurlah, patut happy lah ya, patut happy ya. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik dan nak memputus, semua tak rehatlah. Tiba-tiba Jibril datang. Di dalam satu riwayat, pintu rumah Nabi diketuk. Ada orang ketuk luar. Nabi pun keluar. Aisyah Ummul Mukminin pun keluar juga. Melihat ada seorang sedang menunggang kuda. Seorang menunggang kuda. Memberitahu kepada Nabi. Adakah kamu hendak meletakkan senjata kamu, hendak berehat karena merasa dah menang? Nabi, iya, kami nak rehat karena perang dah usai. Tapi kami belum meletakkan senjata kami. Bahasa sekarang, orang yang menjadi tali barutnya belum kamu perang. Jadi siapa yang dah tali barut? Tentera kafir dah lari lintang pokang, hanya kita apa? Orang yang jadi tali barut belum kamu perang. Belum kamu balas pengkhianatannya. Yang dari tali barut, yakni Bani Quraisyah. Kan dia yang menjemput. Kan dia yang punya idea jemput orang kafir luar Madinah agar bersatu tenaga menyerang Madinah. Bila nanti menyerang Madinah dari luar, mereka akan serang Nabi dari. Jadi itu idea kotor itu, inilah idea otak Bani Quraisyah ini. Jadi dan Nabi tak tahu sama sekali. Sahabat tak tahu sama sekali. Sebab dia pikir karena orang kafir dah pergi. Setelah itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa tadi orang yang datang itu?
Faisal, itulah Jibril. Jadi Jibril pernah menjelma, dalam riwayat Jibril pernah menjelma menjadi manusia dan boleh dilihat oleh sahabat 2 kali. Pertama ketika Jibril datang ke majlis Nabi pakai baju putih, bersih, tak ada tanda-tanda orang yang baru berjalan datang jauh karena bersih. Tapi kalau dikatakan orang Madinah tak ada orang kenal. Dan sahabat melihat itu datang dekat Nabi, lututnya ditembungkan dengan mulut Nabi, lalu tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, mal Islam? Islam itu apa Muhammad? Nabi jawab, engkau benar. Mal iman, apa itu iman? Nabi jawab, sodakta, engkau benar. Mal ihsan, apa itu ihsan? Nabi jawab, engkau benar. Lalu tanya, mata sa'ah, bila berlaku kiamat Muhammad? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mana yang ditanya tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Jadi sama-sama dul. Kalau kamu tanya bila kiamat, aku tak tahu. Wama imaratuha, aku tanya apa tanda-tandanya. Lalu Nabi katanya. Selepas itu dia pun pergi hilang gitu saja. Nabi tanya pada sahabat, ta'rifuna, kamu kenal tak siapa yang datang tadi? Ada yang tahu? Sahabat kata, Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya sajalah yang maha mengetahui. Apa Nabi kata? Huwa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kamu karena tidak mengajar agama kamu. Kan tadi tanya pada aku, apa Islam, apa. Dia tanya, tapi sebenarnya dia sudah tahu. Kemana dia? Jibril tanya, Nabi jawab. Jibril tanya, bukan Jibril tak tahu. Tapi rupanya Jibril nak memberitahu pada sahabat yang lain. Jadi sahabat pernah melihat Jibril, tapi dalam bentuk rupa manusia, menjelma. Aisyah juga pernah melihat. Karena malaikat bila menjelma menjadi manusia boleh dilihat. Tapi kalau malaikat tidak menjelma jadi manusia dalam bentuk yang asli, ya tak ada siapa yang boleh dilihat. Jibril itu lebih dari satu yang datang. Ya? Jibril yang datang itu lebih dari satu. Seorang lah, Jibril seorang. Kalau jamak ada Jibril. Kalau jamak Jibril. Jadi itu kan seorang. Kan seorang saja. Jadi apa namanya? Ini daripada Aisyah radhiyallahu anha ya. Toraqal bab. Itu ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu. Fartaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahdu sarian wa khuraj istibali. Nabi terkejut lalu bangun dan menyambut siapa yang ketuk-ketuk pintu ini. Tabi'atul Aisyah li tara man qadim. Aisyah ikut belakang Nabi karena Aisyah pun nak tahu siapa tetamu yang datang ketuk-ketuk pintu ini. Faja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu ma'a rajulin ala dabbah. Aku lihat Nabi sedang bercakap-cakap dengan laki yang sedang berada di atas kendaraannya itu, atas tunggangannya itu. Dia sedang bercakap-cakap. Wa inna ma'ada, ketika laki itu pergi, sa'altuhu an hawiyatir rajul. Aku pun tanyalah, ya Rasulullah, siapa tadi yang datang tadi? Aku dengar kau cakap, kau mesra dengan dia. Akhbaraha, lalu Nabi beritahu aku, kata Aisyah, annahu Jibril ja'ahu bi amrillah. Dia adalah Jibril yang datang atas perintah Allah liyataharrak ila Bani Quraisyah. Allah beritahu Jibril beritahu aku agar kami dan sahabat untuk bergerak menuju kampung Bani Quraisyah. Melakukan seranganlah karena dia jadi tali barutnya. Nabi tak tahu rupanya ada yang pengkhianat dalam negeri. Kalau tidak diberitahu oleh Allah. Ringkas kata, akhirnya Bani Quraisyah dihalau keluar. Dan itu sangat panjang, agak yang jelaskan yang dalam Al-Qur'an yang boleh dikatakan apa namanya lengkaplah peristiwa peperangan Nabi dengan Yahudi ini, yakni dengan Bani Quraisyah. Ini agak banyak surah Al-Hasyr itu. Mereka dikepung, diberi tempo,
Orang munafik beritahu pada mereka, kamu jangan dengar kata Muhammad. Nanti kalau Muhammad apa namanya, halo kamu jangan keluar, kami akan bantu kamu, kata orang munafik. Jadi Bani Quraizah pun tak nak keluar lah. Sedangkan apa masa yang ditetapkan sudah nak habis. Sementara si munafik tidak kunjung tiba. Akhirnya mereka keluar. Nabi izin keluar tapi tak boleh membawa senjata, tak boleh bawa apa-apa. Sebelum mereka keluar, dinyatakan dalam surah Al-Hasr, mereka bakar rumahnya, mereka pecahkan bangunannya. Kan itu yang dalam surah Al-Hasr yang kita pelajari minggu lepas. Kenapa? Karena mereka pikir kalau aku keluar dan bangloku masih elok, nanti orang mukmin yang joli kata, elok aku hancurkan. Pelik ya, pelik sungguh. Meninggalkan kampung halaman dihancurkan dahulu. Wah, tujuan orang mukmin bukan nak merampas harta mereka. Tujuan mukmin yang atas perintah Allah, Yahudi Bani Quraizah tidak lagi diizin oleh Allah tinggal di Madinah karena mereka melanggar perjanjian, buat kerusakan dan Allah. Bukan nak harta sana. Itu kisah janji Allah yang pertama ini kepada bangsa Yahudi ini. Pengusiran tiga suku Yahudi melarikan diri daripada Madinah. Bukan karena kezaliman Nabi Muhammad, tapi karena kejahatan yang mereka sendiri lakukan. Akhirnya mereka lari ke Madinah. Kebanyakan mereka lari ke Khaybar. Kebanyakan 3 golongan ini, kebanyakannya lari ke tempat namanya Khaybar. Sebagian kecil minoriti lari ke negeri Syam. Syam itu sekarang itulah Asia Barat lah. Asia Barat. Ya, Syria, Jordan, Lebanon, itu dipanggil Syam. Sebab pada zaman Nabi, Jordan belum lahir. Mana ada Jordan pada zaman Nabi? Syria tak ada, Lebanon tak ada. Yang ada Syam. Syam itu yakni sekarang panggil Asia Barat. Yang meliputi negara Palestina, atau bahasa mudanya tanah yang membentang luas mulai pada sempadan Mesir hingga sempadan Turki dan ke timur hingga Azerbaijan. Itu dahulu dipanggil Syam. Dan karena di situ telah maju sekali perniagaannya. Sebab itu orang Quraisy kan bila berniaga sama ke negeri Syam atau ke negeri Yaman. Ke selatan pergi Yaman, ke utara negeri Syam, Kebanyakannya pergi ke Khaybar, majority. Minority pergi ke negeri Syam. Sebab itulah masalah akhirnya Yahudi ini, yakni orang-orang yang dihalau daripada Madinah, banyak tinggal di Khaybar. Khaybar ini satu kawasan Madinatun kabiratun dzatu husunin wa mazari, bandar besar. Ya kira-kira macam metropolitan juga lah. Yang penuh dengan benteng-benteng keselamatan negara. Bangunan tinggi. Wazuru'in, dan pertanian yang sangat maju. Sangat maju pertaniannya. Makmurlah. Ala bu'di tamanina mailan minal Madinah fi jihati shimal. Fi jihati shimal. Yakni lebih kurang 80 mil, 80 batu sebelah utara Madinah. Itu Khaybar.
Khaybar yakni bandar lebih kurang 80 batu mil sebelah utara Madinah. So, jauh juga tuh. Di sanalah akhirnya Saqifati Yahudi ini apa namanya? Berkampung. Apakah mereka syirik? Tidak. Tak syirik lagi sakit hati. Dia dulu ke situ, Ustaz. Aku pribumi boleh. Jadi sekarang dia jadi pati. Dia kau jadi pati dah. Kan? Malangnya pula pengetua ataupun pemerintah pemimpin Khaybar pula mengalu-alukan kedatangan ini karena memang orang Khaybar pun tidak suka Rasulullah. Jadi memang satu kepala lah. Orang tempatan tak suka Nabi, patinya pun tak suka, ya sudah, kami duduk sini. Akhirnya mereka bersatu tenaga, membina lagi satu kekuatan lagi, agar lebih maju lagi ekonominya, lebih maju lagi ketentraannya. Sehingga suatu saat mereka sudah punya rancangan hendak menakluki kawasan Islam sebelah utara. Bukan Madinah. Karena Islam itu sudah berang sampai ke utara, sampai ke negeri Syam. Jadi kawasan utara Madinah akan dikuasai oleh orang Khaybar, Yahudi Khaybar. Nabi tahu rancangan ini, umat Islam tahu rancangan ini, sebelum mereka berjaya, apalagi Nabi hadapi oleh Khaybar ini. Berlakulah perang Khaybar yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Hampir Nabi kalah. Karena dua panglima perangnya tewas, diganti panglima yang lain. Yang terakhir, tiba-tiba waktu subuh Nabi memberi tahu kepada sahabatnya, aku akan serahkan Rayatul Islam, bendera, panji kemenangan Islam kepada seseorang yuhibbullah wa yuhibbu, pada orang yang sangat mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Sahabat pun siapa? Karena dua panglima pun sudah mati, siapa lagi yang ketiga? Sahabat menunggu, jangan-jangan. Akhirnya esoknya Nabi tanya, tengok depan-depan, Ali tak ada. Ali bin Abi Thalib tidak ada. Nabi tanya, mana Ali? Sahabat beritahu, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Ali sakit mata. Nabi suruh Ali panggil katanya. Ali pun datang ke majlis Nabi, lalu Nabi rawat mata Ali. Dalam satu riwayat ada basokho Nabi ala ain. Nabi bukan ludah bukan sembur, bukan tiup. Antara meniup dan menyembur. Kalau menyembur keluar air, kalau tiup keluar angin. Antara itu apa namanya? Maknanya angin pun ada, itulah apa namanya? Kalau meludahkan air itu semuanya, basah kuyup muka. Kalau tiup angin saja. Ini bahasa Arab ini lengkap ya, Mas kan? Kalau meludah itu basako. Kalau meniup saja nafakho. Jadi sebut nanti. Subhanallah, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, dengan kebesaran Nabi, mata Ali pulih semula, tak ada cacat celah, sekelip mata. Waktu itu memang belum ada dokter mata, lambat dah turun mata, belajar bertahun-tahun. Kalau Nabi ada, gitu. Nabi Isa lagi dasar, orang tak ada mata itu celik, orang mati tepuk hidup dengan izin Allah.
Jadi kalau orang-orang seperti ini sekarang tutup klinik yang masih lagi. Saya ketika kedokteran tak ada mahasiswa. Wah, apa belajar tinggi-tinggi? Ini. Akhirnya karena Ali sudah sembuh, tak terfikir sahabat apa namanya bendera panji Islam itu dibuat oleh Ali karena Ali sedang sakit. Tapi Nabi tanya mana Ali? Dan saya tadi dapat diserahkan. Ali suruh pergi perang. Kalau dalam bawa panji kepesan itulah bendera itulah. Ali termasuk tentera Nabi yang pandai tunggang kuda. Tentera berkuda yang handal termasuk Ali dan Zubair bin Awam. Sehingga Ali pernah jelaskan macu kudanya di medan perang tidak dipegang dia punya lijang apa tu? Tali yang itu tak dipegang. Sebelah memegang apa namanya senjata, siapa yang kuda jadi pacu dengan laju di manusia hanya dengan menggunakan kekuatan lutut itu luar biasa itu. Penunggang kuda nomor wahid di samping Zubair bin Awam. Dan betul kata Nabi, Islam akan menang bila panji Islam ini nanti akan sampai pada orang yang sangat mencintai Allah dan Allah mencintainya. Rupanya Ali dengan di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib, tentera Khaybar dapat dikalahkan. Tapi agak lama lah karena peperangan ini mungkin bersisi bermakan hari lah. Karena jumlah mereka sangat besar. Lagi pula orang Islam yang kena pergi ke tempat dia. Bukan dekat. 80 batu jauh. Makanya berapa tan gandum yang dibawa. Kalau hanya bawa senjata, tak bawa gandum, kolu di jalan. Dahulu kena bawa makanan, bawa air, bawa khemah. Peperangan dahulu. Memang sangat-sangat. Lainlah kalau orang kafir datang tuh ya kurang sedikit lah persediaan. Ini pergi. Jadi kadang-kadang kita kalau baca sejarah macam susah nak bayangkan ya macam mana orang dahulu berperang ni. Dan semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan nanti dapat habuan apa. Dan tak dapat gaji daripada kerajaan karena biaya sendiri. Patutlah bila Nabi kata sahabatku itu ahli surga itu patut, memang layak sangat. Layak sangat. Kita kita cinta sahabat tak cukup. Contohi sahabat bukan cinta sahabat. Cinta pun karena hanya mulut sampai pasang-pasang spanduk libo-libo. Iya, memang patut. Sahabat ni maksud saya layaklah sebagai ahli surga. Akhirnya orang Yahudi Khaybar atau penduduk Khaybar yang juga dibantu oleh Yahudi yang hijrah ke sana dapat dikalahkan. Ringkas kata, janji Allah pertama telah berlaku. Tapi bukan berlaku dalam minggu yang sama, bulan yang sama ya. Tahun yang berbeza. Itulah janji Allah pasti berlaku. Allah sudah beritahukan beberapa tahun sebelum itu di Makkah. Semua ini berlaku setelah Nabi hijrah ke sehingga Madinah bersih daripada Yahudi. Yahudi luar Madinah, satu yang di Khaybar pun sudah dikalahkan. Adapun sebenarnya Yahudi bintang tahun kemari, itu cerita sejarah. Yang pasti umat Islam sudah tidak lagi punya musuh dari bangsa Yahudi, kan? Tak ada lagi. Tapi apakah ini bermakna orang Islam sudah bebas daripada musuh? Belum. Karena orang Kristen daripada kerajaan Rom menyusun pasukan menyerang Islam. Akhirnya Nabi kerahkan lagi. Lebih jauh. Tabuk namanya. Tabuk itu lagi jauh. 91 mil jauhnya. Musim panas. Aduh, orang Kristen. Orang Kristen. Akhirnya Kristen pun dikalahkan. Jadi tentera kafir sudah dikalahkan. Terakhir peperangan dengan Nabi orang kafir, yakni perang Hunain. Yahudi sudah dihalau satu persatu. Di Madinah dihalau, di keluar pun masih dikalahkan lagi.
Orang Kristen ditabuk juga sudah dikalahkan. Maknanya pada zaman Nabi, walaupun Nabi hanya memerintah di Madinah lebih kurang hanya 10 tahun, tapi sudah berjaya mengalahkan musuh-musuh. So Abu Bakar ambil apa? Tabuk pemerintahan, musuh dah tak ada. Tapi musuhnya lain pula, datang dari dalam. Ramai orang murtad. Lalu Abu Bakar memanfaatkan peluang ini kuasanya untuk memerangi orang-orang murtad. Banyak orang mengaku jadi nabi palsu. Itu para Abu Bakar. Ya. Abu Bakar berjaya berterasnya lebih kurang 2 tahun ganti Umar. Pada zaman Umar rata-rata, tapi Umar mengembangkan lagi lebih luas hingga ke Spain. Itu pas zaman Umar tuh. Ke Spanyol itu zaman Umar. Andalusia itu di bawah Umar dulu. Kan? Hingga Asia Tengah zaman Umar, hingga di Afrika. Jadi pada zaman Islam lagi berkembang sangat pesat pada zaman Umar. Kebetulan Umar meminta sebagai khalifah lebih lama, relatif paling lama di kalangan 4 sahabat. Jadi betul-betul zaman keemasan istilahnya pada zaman Khulafaur Rasyidin. Itu betul-betul keemasan. Dan masing-masing punya jasa yang luar biasa dan itu sejarah mencatat. Betul-betul zaman keemasan. Itu janji yang pertama. Sebab di dalam surah Al-Isra ada berapa? Janji Allah atau amalan kepada Yahudi? Ada 2 kan? Ada 2. Nanti kita akan pelajari yang kedua yang seterusnya. Bagaimana artinya? Bagaimana masa depan Yahudi? Asalnya senang, susah, senang balik. Ya, hanya senang, lalu susah dialau. Susah. Betul diterima oleh Khaybar, senang lagi. Sekejap aja. Betul. Lagi. Quran sebenarnya sudah memberikan isyarat. Kalau dalam bahasa muda, Al-Quran ini sudah semacam satu apa ya? Ya, satu apa dipanggil? Satu skrip lah. Nah, skrip dan Yahudi sekarang sedang menjalani skrip itu. Begini, berikutnya begini, episode berikutnya seperti ini. Tapi Quran tidak memerinci secara detail, hanya memberitahu kamu Yahudi pasti akan melakukan kerusakan 2 kali. Dan kami akan balas kamu 2 kali. Bagaimana nasibnya nanti dalam hadis Nabi. Kami masih bicara tafsir eskatologi. Nanti yang terakhir kita belajar tentang hadisnya. Hadis yang berkaitan dengan berita-berita masa depan. Masa depan. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana nasib Zionis sekarang, nanti dalam hadis sudah ada. Nabi sudah beritahu kita 14 abad yang lalu. Tentang bila masanya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun bila berapa, tidak disebutkan. Kita ini terlalu sangat nak tahu. Bila. Minta maaf ya, ini bahasa agak kasar sih. Yang selalu tanya bila, Quran tak cerita bila, Quran hanya kata pasti. Hadis tak kata bila, hadis hanya kata pasti datang. Tapi orang kafir, munafik, sentiasa tanya bila. Itu sebenarnya cara berpikir orang munafik dan orang kafir. Bila, kalau dia pun bila. Masih bila lagi. Tentang bila tak boleh. Tak ditanya. Iya. Kita hanya wajib yakin bahwa benda itu pasti berlaku. Dan berlakunya maknanya bukanlah istilahnya dengan bim salah bim, malaikat turun semua itu tak ada. Ada hamba-hamba Allah manusia yang Allah gerakkan, yang Allah pilih untuk melaksanakan apa yang Allah janjikan. Dan itu pilihan manusia, pilihan Allah. Sebab ada kata ibadun lana. Apa itu maknanya? Hamba. Maknanya Allah akan pilih daripada sekian manusia umat Islam yang dipilih Allah menjadi tentera-tenteranya untuk melaksanakan, mewujudkan janji Allah itu. Itu orang-orang pilihan tuh. Orang pilihan.
Tentang bila habis dah satu bila jatuh korban, dah ada berapa dekad macam tak ada dah. Bahkan orang dahulu lagi pelik pertanyaannya. Bukan kalau betul lah Muhammad, kiamat ni laku aja kiamat. Bila kiamat? Kiamat. Kita tak perlu tanya bila, kecuali kalau Allah tidak beritahu, itu aja. Jadi sia-sia kan? Di mana selagi Quran tak sentuh dalam agama ini kita sebenarnya tidak perlu menghabiskan umur dan tenaga mempelajari sesuatu yang Quran atau hadis langsung tidak sentuh. Mempelajari hanya sia-sia karena belum tak pasti yang kita pahami itu belum tentu betul. Contoh, orang bincang seperti yang itu hari, bincang betul, nak tahu betul. Macam mana dahulu masjid kawinan Adam dan Hawa. Quran tak cerita. Kenapa ditanya sampai satu bersiri-siri itu? Apa dia fikir jawaban itu betul? Pasti salah. Karena tak ada saksi, tak ada dalil, tak ada apa. Tahu tak dapat tak tambah iman, tak tahu pun tidak kurang iman. Tapi itu yang dicari-cari. Satu. Pasal itu perkawinan pertama. Apa punya walinya? Berapa mas kawinnya? Jadi kawan atau tidak agaknya Nabi Yusuf dan Zalikhah. Jadi tak puas rasanya kalau tak tahu. Zalikhah dan Yusuf ini kawan tidak. Ini lagi Sulaiman dan Bilqis. Ini perkawinan di raja nih. Sebab king kawin dengan queen. Ini mesti dasar nih. Quran tak cerita, hadis tak cerita. Kalaupun ada cerita daripada itu jadi cerita Israiliyah. Jadi kenapa menghabiskan umur belajar cerita Israel? Sedangkan Nabi Muhammad dalam Islam pun ada cerita. Inilah. Jadi kadang memang orang tertarik karena jalan ceritanya menarik. Jadi bukan pasal betul tak betulnya, pasal menarik. Jadi lebih pada dongeng-dongeng lah, penglipur lara. Itu bagi saya hanya merugikan, rugi sangat. Yang Islam sebenarnya tidak perlu cita-cita rekaan untuk meyakinkan orang, tidak perlu. Ini cerita tentang selipar Nabi ikut Mi'raj lah. Selipar Nabi ikut Mi'raj lah. Air basuhan jenazah Nabi itu kemana laginya? Katanya boleh jadi awan, berarti turun hujan mana-mana kawasan yang ditimpa hujan berkas lebihan air Nabi akan masjid. Dari mana dalilnya? Orang pun ini betul-betul ilmu tinggi. Ilmu tinggi apa ke benda? Ilmu tak ada dalil ilmu tinggi. Inilah umat akhir zaman itu pelik. Benda yang Islam tak suruh belajar, dipelajari, menghabis umur. Yang Islam suruh baca, mempelajari malah. Jadi apa kita mesti? Tapi laku seperti itu Islam, sangat laku. Ya. Atau ajaran-ajaran yang hanya bersifat berupa tips-tips lah. Banyak peminatnya. Ajaran-ajaran yang hanya bersifat tips. You baca ini malam Selasa 3 kali. Dapat kitab dengan tangan kanan. You baca ini sebenarnya ini 9 kali, setan lumpuh jumpa kamu. You baca ini sekian kali, 1 nafas, lepas itu telan. Munkar nakir qalu nak tanya. Mana ajaran Islam tips-tips macam itu? Kalaulah itu dipercaya masyarakat, saya yakin kalau Islam seperti itu, Nabi diutus Allah tidak perlu 23 tahun. Cukup 1 hari. Cukup 1 hari dari Nabi mati. Sudah. Umatku baca ini ya, baca ini ya. Kubur selamat, mereka selamat, sudah mati. Sudah. Kenapa mesti 23 tahun peperang lagi? Inilah karena akhirnya orang yang malas belajar ambil shortcut ini.
Karena saya tahu, saya tak ada kunci surga, dah ada dah. Ustaz itu dah bagi tahu dah. Cepat. Bahaya, bisa sangat bahaya Islam seperti itu. Islam tidak boleh dikembangkan dengan cara dongeng-dongeng 1001 malam. Itu termasuk cerita 1001 malam. Jadi boleh dianggap setara dengan cerita apa? Ya, kura-kura berlomba dengan anak. Kancil mencuri timun. Jadi sama lah. Atau kancil menyeberang sungai. Itu sih betul ataupun penghibur larang. Umur terlalu mahal untuk mempelajari benda yang sia-sia. Percayalah. Allah bagi umur sedangkan aja itu. Kalau kita manfaat betul-betul, cukup untuk kita dapat bekalan ke akhirat. Tapi bila kita gunakan untuk benda yang lain, ya tak cukup untuk dapat bekalan. Allah suruh kita dapat bekal 50 umpamanya. Dengan umur yang setakat itu. Tapi karena umur kita sudah gunakan untuk yang lain, sehingga habis umur, kita hanya dapat bekalan 5. Rugi. Wal asri innal insana fi khusr. Itu yang telah kita pelajari. Jadi tak perlu terpengaruh lah contoh. Pastikan aja. Sebab apa? Al-haqqu ma qallahu Allah wa ma qallahu Rasulullah. Kebenaran itu yakni apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Itu aja. Jika Quran tidak ada, hanya secara umum, hadis secara umum, ya kita tanya kepada apa pendapat ulama tentang ayat tadi. Itu saja. Tidak perlu buat reka-reka cerita yang Quran pun tak cerita, secara umum tak ada. Itu hanya buang umur. Tidak perlulah, tidak perlu seperti itu. Bahkan ada cerita yang hadis yang paling lemah pun dipercaya dan menghibur. Saya yakin ramai daripada umat Islam percaya ketika Nabi hijrah, sebelum hijrah ke Madinah, Nabi singgah di Gua Taur kan? Gua Taur kan? Itu betul. Ditemani oleh Abu Bakar. Itu betul. Itu sahih. Kemudian orang kafir dapat mengejarnya kan? Hingga depan pintu gua. Tapi orang kafir tak tahu, tak yakin bahwa dalam itu ada Nabi dan karena konon Al-Kisah ada laba-laba buat sarang. Buat sarang nggak boleh. Sarang laba-laba kan. Jadi orang kafir kalau dalam itu ada orang tak mungkin ada laba-laba pasti rusak. Dan laba-laba buat sarang bukan cari dulu, tak mustahil lah. Itu tak ada dalilnya, dari sangat lemah. Maksudnya kenapa disampaikan? Tak betul. Jangan kita ingin meyakinkan orang tentang peristiwa yang berlaku dengan cerita yang tak betul. Islam tidak perlu tambahan cerita tak betul. Bahkan ada dikata ada burung yang sedang apa? Buat sarang. Telur pula tu. Kalau ada orang masuk, tentu burung itu dah. Wah, ada lagi cerita banyak. Tiba-tiba orang kafir itu ketika nak pergi, tiba-tiba ada cicak berbunyi dalam. Mana cicak itu memberitahu yang dalam ada orang. Lalu orang kafir ambil batu, paling ke dalam. Kalau bunyi itu mana orang lah, itu kena perut. Orang. Tapi paling rupanya bunyi dia nyaring. Oh, mana kena batu lah. Tak ada lah. Rupanya kena gigi Nabi katanya. Sehingga gigi Nabi patah karena dibaling batu. Tapi tidak membuat Nabi cacat, malah jadi cantik. Giginya rata cantik. Bohong nomor satu. Sebab itulah cicak itu jahat. Cicak jahat. Laba-laba baik. Cicak itu yang bagi tahu orang kafir. Sebab itu mari kita bunuh cicak ramai-ramai. Allahu Akbar wa Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah dikaji riwayatnya.
Waktu itu saya selalu mengatakan lah, walaupun dalam ya istilahnya ya macam tak serius. Kalau berjalan biar kalau kita nak berjalan biar jauh-jauh, betul kan? Kalau kita baca buku biar banyak, betul kan? Kalau kita ngopi biar pekat, jalan biar jauh-jauh, banyak pengalaman. Baca buku biar banyak, nanti banyak maklumat. Ngopi biar pekat, baru tahu rasanya kopi yang sebenar. Ini ngopi cair. Ditanya, macam mana rasa kopi? Tak ada rasa. Ya cair. Coba yang pakai. Dan memang begitulah. Sebab semakin banyak kita belajar, semakin tahu kedudukannya. Nanti, oh rupa-rupanya ini. Nak tahu rumah orang, elok tak elok, jangan tengok dari luar, kemudian balik. Cantik rumah dia, cantik. Bumbungnya, kelas sungguh lah. Habis dalam, tak tahulah kita masuk. Nggak tahu rumah itu cantik atau tidak, masuk. Masuk biliknya, tengoklah sekru-sekru dia, tengoklah dia. Setelah buat kajian 1 minggu di situ baru bilang, oh memang cantik. Memang cantik lah. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, kecil. Saya dah. Itu baru betul. Penilaiannya insya Allah lebih objektif dan ilmiah. Tapi kalau setakat nak tengok rumah, lalu naik helikopter, tengok di atas. Wih, cantik, rumahnya besar, balik. Dalam bahasa agama dipanggil ilmu sathi. Orang yang di sini namanya ilmu sathi, ilmu bumbung. Maknanya dia hanya dari segi kulit, kemudian dah fikir, dah tahu semuanya. Wah, itu bahaya. Tertipu nanti dengan kulit yang cantik kan. Tengok kulitnya tak cantik, tak isinya cantik, dibuang. Tengok kulitnya cantik, isi tak cantik, diambil. Jadi ngopi biar mudah-mudahan selesai sudah janji pertama, insyaallah nanti kita akan pelajari janji yang kedua kaitan dengan eskatologi, bagaimana yang nasib Zionis sekarang ini. Allah beritahu kita dan kita wajib yakin akan seperti itulah nanti nasib Zionis. Ini bukan sebab daripada dahulu ya, kan bila sebut Zionis Yahudi, jangan hanya nampak yang sekarang. Daripada zaman Nabi Musa dulu lah, macam itulah cara memahaminya. Jadi jangan terlalu spesifik. Di permusuhan antara mereka dan Muslim, jangan kita hanya ambil contoh Zionis Yahudi dengan Gaza. Itu tak boleh lah ambil sampel seperti itu. Kena secara yang menyeluruh lah. Yang terakhir itu memang sangat menakutkan sekali, mengerikan sekali, khasnya bagi Yahudi. Dan Yahudi pasti tahu. Nanti akhir hidup mereka nampaknya mereka tahu. Sebab itu mereka sudah bersiap sedia. Mereka Zionis Yahudi boleh dikatakan tidak percaya kepada hadis Nabi kan? Tak percaya kan? Kalau tanya mesti tak percaya, Nabi pun tak percaya, apalagi hadisnya. Tapi tindakan perbuatan mereka tanpa mereka sadari membenarkan maksud hadis. Ini luar biasa. Kita akan temui nanti. Mulut mereka kata Muhammad bohong, Muhammad. Tapi perbuatan mereka membenarkan apa yang Nabi sabdakan. Kan luar biasa. Ya macam Abu Lahab lah. Abu Lahab tak percaya Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran kata, celaka Abu Lahab, dunia sengsara, akhirat masuk neraka, hingga mati tak akan beriman. Tindakan Abu Lahab membenarkan Al-Quran. Bukan? Sepanjang hayat Abu Lahab tidak pernah beriman kan? Tak pernah mengucap syahadah kan? Wah, kalau Abu Lahab pernah mengucap syahadat, tabat yada itu pasti diragukan orang. Di tempoh hari Allah kata Abu Lahab ni kafir hingga mati. Kenapa dia jadi syahadah pula? Jadi imam pula tu. Kalau Abu Lahab memilih jadi orang mukmin, walaupun pura-pura, pasti surah Al-Lahab akan diragui kebenarannya. Pertanyaan, macam mana Abu Lahab tak mampu nak mengucap syahadah walaupun hanya pura-pura? Padahal dia orang Arab. Itulah maksudnya.
Quran itu benar-benar bagus. Nabi demikian juga. Nabi sudah beritahu apa yang akan berlaku bagi Yahudi. Yahudi tak percaya, tapi perbuatan mereka hari ini contohnya membenarkan kebenaran sabda. Nah itu nanti akhirnya ini. Hanya lagi sekali tolong saya ingatkan jangan tanya bila. Jadi kalimat bila itu tolong dimasukkan peti ais saja lah. Kalau bila masuk peti ais, jangan buka-buka. Biar beku maksudnya. Biar beku. Dia macam kiamat kan? Tak payahlah bila-bila. Akhirnya tengok, dahulu ada orang menunggu kiamat. Dah kumpul-kumpul kadang-kadang di Latin Amerika, orang Kristian kumpul, dah jual semua asetnya. Dia kan minggu depan kiamat lah tak kiamat. Sudah Papa Perdana. Orang Kristian di Bandung tidak pernah gitu juga kumpul di gereja karena kata padi tak lama lagi kan kiamat. Tinggalkan semua lah tak jadi kiamat. Yang suruh awam ya, bila itu bisa apa? Jadi yang penting jadi kita yakin pasti berlaku. Sudah. Bila-bila gitu aja. Kalau tanya bila kiamat? Bila. Kita tak tahu kiamat itu bila, tapi kiamat akan berlaku bila. Kita tak tahu bila akan mati, tapi kita yakin mati itu aja sudah cukup. Karena dia mati atau bila-bila, ya kita bersedia aja lah. Nanti jangankan masih lama rupanya. Sudah sampai. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.